Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih bersama Ibu Saidah Sakwan, Supervisi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional. Bu Saidah, seperti yang tadi saya katakan bahwa apa yang menjadi pedoman kaidah dari Basnas untuk melakukan pendistribusian sehingga menepis dugaan Basnas melakukan pendistribusian yang salah sasaran, Bu Saidah? Ya, di dalam pendistribusian dan pendayagunaan, Mas Irsal, jadi kami menggunakan 3 prinsip aman, ya. 1, aman syar'i, yang kedua aman regulasi, dan ketiga adalah aman NKRI. Jadi yang aman syar'i seperti apa? Yaitu seluruh pendistribusian dan pendayagunaan itu di manage, ya, menggunakan kaidah-kaidah syar'i. Kayak kemana sih distribusinya? Ya sudah pasti sesuai dengan surat At-Taubah, ya, 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fil gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi dana zakat terutama itu sudah dedicated, didistribusi kepada siapa? Kepada 8 asnaf, Mas, 8 golongan, ya. Yang pertama adalah yang prioritas adalah fuqara, ya. Kemudian masakin, dan ini fuqara dan masakin, ya. Makanya kita bisa melihat proporsi distribusi itu lebih pada prioritas, ya. Mayoritas itu didistribusikan kepada segmen ini, fuqara dan masakin. Apalagi dalam situasi hari ini, ya, yang kenaikan angka kemiskinan kita tinggi. Kemudian wal amilin, yaitu amil. Jadi amil seperti Basnas juga amil-amil di seluruh Indonesia, itu dia juga mendapatkan porsi sebagai golongan yang berhak menerima. Kemudian wal mu'allafat yang qulubuhum, yaitu mu'allaf. Teman-teman yang mu'alaf itu juga berhak untuk mendapatkan distribusi dana ZIS, ya. Kemudian orang-orang yang berada dalam perjuangan fisabilillah, ya. Jadi kalau dia berjuang untuk dakwah fisabilillah, ya, di jalan Allah, maka dia juga berhak. Kemudian orang-orang yang ghorimin, orang-orang yang banyak hutang, ya, kami juga menangani itu, tapi bukan karena hutang yang tidak sesuai untuk kebutuhan emergensi yang bisa kita kelola, ya. Jadi orang-orang yang berhutang, ya, itu juga bisa mendapatkan porsi. Cuma kalau di Indonesia di Basnas itu porsi ghorimin kami sangat kecil atau tidak menjadi prioritas kami. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang musafir, ya, yang dalam perjalanan dakwahnya dia kekurangan logistik, maka kita boleh boleh memberikan. Jadi sebenarnya asnaf atau golongan yang berhak untuk mendapatkan ZIS itu sudah dedicated, sudah tertentu sesuai dengan syariah. Nah, aman regulasi, seluruh distribusi dan pendayagunaan yang dilakukan oleh Basnas itu harus sesuai dengan koridor hukum, ya, koridor regulasi. Maka itu kami sekarang sedang menata betul kasus kaleng-kaleng amal, ya, yang kemudian diindikasi oleh BIN, ya, sebagai terafiliasi sama terorisme, ya, Bu, ya? Ya, betul, oleh Polri, Mas Isal. Itu kan digunakan untuk kepentingan terorisme. Nah, ini kita ingin semua kebetulan itu tidak legal, ya, maka seluruh pengelola ZIS itu harus legal, ya, sesuai dengan regulasi. Baik, Bu Saidah, kalau kita tahu bahwa pengelolaan zakat di RT secara sederhana, misalkan ketika orang berzakat terus kemudian dibagi-bagi kepada anggota warga RT setempat yang membutuhkan, itu pola sederhananya. Kalau dari pola pendistribusian Basnas seperti apa, Bu? Iya, jadi sebenarnya distribusi itu banyak polanya, Mas. Jadi kayak banyak teman-teman yang mengatakan, saya kan sudah biasa memberikan itu, saya sudah biasa memberikan itu. Nah, kenapa penting itu kita berzakat di Basnas? Karena dengan zakat di Basnas itu terkonsolidir, Mas, terkonsolidasi. Dan pola pemberdayaannya itu jelas, gitu, itu jelas dan bisa terukur.
ada namanya audit dampaknya kayak tadi itu. Ya. Tapi kalau kita memberikan sendiri-sendiri, itu nggak kelihatan dampak zakat itu, dana zakat. Nah, dengan kenapa? Apakah saya nggak bisa memberikan kepada tetangga, kepada saudara? Bisa. Jadi diberikan kepada Basnas. Kemudian istilahnya itu adalah zakat mukoyat. Jadi zakat yang sudah tertentu, Mas. Ya. Itu ada polanya. Jadi saya membayarkan, mungkin Mas Irsal ya, saya mau bayar nih zakat mal, berapa juta, mana 10 juta. Tapi ini ya, saya ingin memberikan ini, itu kepada kelompok miskin di bawah kolong jembatan, Tomang, sama gitu. Itu bisa, Mas. Atau saya ingin memberikan ini kepada para guru-guru ngaji, atau kepada para muadzin, atau kepada yatim piatu di sana, itu bisa. Dan itu nanti akan dilaksanakan oleh Basnas. Sebenarnya Basnas ingin memastikan bahwa dana ZIS yang dikeluarkan oleh Muzaki itu sampai kepada orang yang berhak dan punya dampak. Itu. Baik. Nah, yang pertama ini kan sendiri-sendiri tuh, Mas Irsa. Ya. Gitu. Baik, Bu Sadia, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi saya mau closing statement dari Anda terkait dengan penguatan Basnas dalam menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat, terus kemudian menjadi harapan masyarakat dalam menerima zakat dari Basnas. Seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia, Bu? Ya, kepada seluruh sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, terutama teman-teman kaum Muslim dan Muslimat, berzakatlah melalui ambil zakat yang resmi sebagaimana himbauan Presiden, dan yakinlah bahwa Basnas akan akuntabel di dalam distribusi dan akan transparan, dan insya Allah zakat yang sahabat-sahabat berikan kepada para mustahik pasti kebaikannya akan kembali kepada kita. Sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan ketika mustahik itu bahagia dengan zakat dari para muzaki, insya Allah kebaikan akan kepada kita. Dan insya Allah Basnas akan menjadi lembaga utama, ya, pilihan pertama pembayar zakat dan lembaga utama mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu, Mas Irsa. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Saidah Sakwan, Supervisi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Selamat kembali bertugas dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Irsa. Assalamualaikum.